Halo bosyu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kita ngupdate lagi bosyu beberapa mobil stok yang ada di sini. Dan sekali lagi kita infokan bahwa cabang kita ada di Jakarta, lalu kemudian ada di Makassar, lalu kemudian Kendari, Manado dan seluruh wilayah Indonesia Timur. Nah, di sini stok kita ada beberapa. Yang pertama yang paling depan kita adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4. Dakar 4x4. Dakar yang paling jantan. Kalau 4x2 kata orang Dakar baja kata orang ya, tapi kalau menurut saya tetap jantan kok yang 4x2, apalagi yang 4x4 karena bisa off-road dan bisa kemana aja. Lalu kemudian ada Mitsubishi L300 pickup di sini. Ada Mitsubishi L300 pickup di mana mobil ini adalah mobil yang paling laku juga untuk di kelas pickup karena paling disukai paling lincah untuk manuver dalam kota. Lalu kemudian karena mesinnya diesel, torsinya gede, lalu kemudian bisa muat barang dengan cukup banyak dan bisa menanjak atau melewati medan-medan ekstrim. Nah, ini adalah mobil-mobil yang ada di sini. Lalu kemudian Mitsubishi Expander. Nah, yang bakal kita informasikan adalah Mitsubishi Expander pada saat video ini diupload hari ini, itu ada beberapa yang masih dapat PPNBM bosku. Ada beberapa yang masih dapat PPNBM untuk Mitsubishi Expander. Dan buat kalian yang tertarik mobil-mobil Mitsubishi Expander apa aja yang masih dapat PPNBM 100% gratis, itu kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Nah, di sini ada Mitsubishi Expander yang ultimate juga yang bakal menjadi salah satu yang paling laku di kelasnya karena memang mobil ini yang paling komplit di kelasnya. Udah pakai cruise control, sementara yang lain saingnya kecuali Honda BR-V itu juga udah pakai cruise control. Nah, ini adalah Mitsubishi Expander Ultimate Facelift edisi 2022 yang lampunya udah pakai proyektor, lalu kemudian ada positioning lampnya, lalu kemudian ada lampu seinnya yang ada di atas, dan velgnya ini udah pakai yang dual tone. Sementara yang di sampingnya ini adalah yang Mitsubishi Expander Sport. Ini adalah Mitsubishi Expander Sport yang bedanya dengan yang Ultimate pastinya adalah velgnya, dimana yang ini masih pakai velg single tone, kalau yang Ultimate udah pakai velg dual tone. Di beberapa pembahasan juga kita udah pernah jelasin sebelumnya. Lalu kemudian dari sisi interiornya, bedanya adalah yang Sport ini itu pakai interior warna hitam tuh. Pakai interior warna hitam bosku. Lalu kemudian untuk mode dashboardnya dia pakai warna entah ini warna hitam apa warna coklat ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang jelasnya ini warna, kelihatan banget ini warna hitam, cuman dia materialnya kulit jadi beda dengan material warna hitam untuk dashboardnya. Nah, sehingga untuk interior memang orang kebanyakan suka Expander Sport karena interiornya warna hitam dan itu lebih kalem, lebih garang dan lebih maco ketimbang yang Ultimate. Tapi yang ini kalau kita lihat di sana setirnya itu ini yang varian otomatis, versi atau varian paling mahal di Expander untuk kelas Sport, tapi dia belum dilengkapi dengan cruise control. Itu aja bedanya bosku. Nah, ada beberapa di antara mobil ini yang dia masih kena PPNBM. Wah, jadi PPNBM-nya dilelang nih bosku. Siapa yang cepat dia yang dapat bos. Kalau kalian terlambat, makanya kalau pas kalian nonton video ini langsung hubungi kontak kita yang ada di deskripsi ya. Nah, ini itu very limited edition buat yang masih kena diskon PPNBM. Nah, ini interiornya Matic juga udah pakai electric parking brake dan auto hold, AC udah digital, lalu kemudian udah pakai head unitnya gedenya atau ukurannya sama dengan yang ada di Mitsubishi Expander Ultimate yang ada di samping kita nih. Nah, ini yang Ultimate bosku. Ini memang kalau kita lihat si Ultimate ini kelihatan lebih mewah dengan warna beige atau warna terang pada trim dashboardnya, lalu kemudian pada joknya juga dipakai warna yang terang dengan material belum kulit. Dia masih pakai bahan fabric tapi dengan warna yang terang. Udah ada pengaturan untuk high adjusternya, lalu kemudian buat reclining juga ada, buat sliding juga ada bosku. Dan di mobil ini untuk semua varian Expander udah pakai auto on off untuk bagian mesinnya. Jika misalkan di lampu merah mesinnya bakal mati, itu membuat mobil ini jadi lebih irit menggunakan bahan bakar. Start and stop engine button udah dilengkapi dengan mobil ini, dan ini yang paling disukai di mobil ini bosku. Dia udah pakai cruise control, di mana ini adalah features yang sangat amat terpakai pada saat kalian membeli mobil kelas low MPV. Karena kenapa? Kalau misalkan di tol atau perjalanan luar kota, kalian butuh untuk mengistirahatkan kaki kalian yang lagi capek misalkan di bawah, kalian bisa mengatur kecepatan dan mengurangi kecepatan mobil, menambah dan mengurangi kecepatan mobil hanya dengan memainkan stick yang ada di sini nih, kayak stick gitu ya. Naikkan untuk menambah kecepatan, turunkan untuk mengurangi kecepatan, ini untuk on kan dan ini untuk off kan.
Kayak gitu bosku. Sebelah kiri ada audio switch steering, lalu kemudian voice command, lalu kemudian buat ngangkat dan tutup telepon. Lengkap ya, dan ini setirnya bisa tilt dan teleskopik. Dan ini setirnya bosku, model terbaru. Nah, sekali lagi, ku ingatkan lagi, ada beberapa di antara mobil sini yang masih kena PPNBM, so secepatnya atau segerakan buat kalian menghubungi kontak yang ada di deskripsi kalau kalian tertarik. Nah, tuh udah pakai electric parking brake, lalu kemudian auto hold, transmisi otomatis, AC udah digital, tapi mengejasnya atau mengatur kebutuhan AC-nya tuh masih pakai semacam dial manual kayak gitu, dan itu akan sangat berguna karena lebih mudah dan lebih gampang untuk kita operasikan sambil kita mengemudi. Nah itu bosku, jadi bedanya cuman dengan yang sport itu cuman di pertama warna interiornya, lalu kemudian untuk cruise controlnya, lalu kemudian di trim pintunya juga beda, dan yang paling utama adalah di velg termasuk ukurannya, motif velg dan termasuk ukurannya itu yang beda bosku dari kedua mobil yang termasuk favorit ini. Nah selain itu di sini juga ada Mitsubishi Xpander Cross. Ini adalah salah satu yang masih kena diskon PPNBM, Mitsubishi Xpander Cross Premium Package bosku. Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang paling mahal di kelasnya, dan memang kalau kita lihat paling mewah di kelasnya bosku. Lampu udah pakai LED, lalu kemudian di atas ada positioning lamp, lalu kemudian untuk lampu sennya masih pakai bohlam, lalu ada fog lamp di bawah. Dan memang kalau saya lihat ya, desain Xpander Cross ini lebih lebih compact, lebih gagah, dan memang kelihatan sangat kelihatan kental aura atau nuansa SUV-nya. Apalagi kalau kita lihat di atas ada roof rail-nya, kalau ditambah roof rack, jadi lebih gagah dan lebih garang lagi bosku. Nah itu di sampingnya adalah Mitsubishi Xpander edisi terbaru yang Ultimate juga, sama-sama edisi terbaru kalau kita lihat mobil ini. Bedanya kalau kita lihat dari depan adalah di head unit yang itu. Kalau dia floating kayak gitu berarti edisi terbaru, dan dashboardnya lebih flat, sama dengan Mitsubishi Xpander Ultimate itu. Ketinggiannya kurang lebih sama. Banyak yang bilang bahwa untuk Mitsubishi Xpander Cross itu bannya lebih ngepot ke dalam, sebenarnya enggak, karena dia pakai jarak tapakan roda kiri dan kanan itu yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Sementara Xpander kalau kita lihat dia memang tidak rata dengan fendernya. Nih kalau kita lihat ya, tidak rata dengan fender, masih agak sedikit masuk ke dalam. Tapi di Mitsubishi Xpander Cross dengan basis yang sama ditambahi over fender, maka akan kelihatan ngepot ke dalam bagian bannya. So kalau kalian mau lebih gagah lagi si Xpander Cross, tinggal ganti velgnya yang offsetnya agak keluar, atau misalkan kalian pasangin adapter atau spacer, jadi bannya agak keluar, jadi itu kelihatan lebih maco lagi bosku. Nah itu ketinggiannya kurang lebih sama, karena memang mobil ini untuk Xpander edisi terbaru yang Ultimate dia pakai ring 17, sama kurang lebih seperti yang ada di Mitsubishi Xpander Cross nih. Kita make sure lagi. Nah nih ring 17 bosku, si Xpander ini sama ring 17 nih di bawah situ, ring 17. Tapi kalau kalian mau yang Mitsubishi Xpander Sport atau varian-varian lain selain Mitsubishi Xpander Ultimate, karena velgnya masih single tone, kalian bisa beli Xpander Sport edisi terbaru ini, atau Exit atau GLS. Dan di luaran sana ada banyak yang jual velg bekas daripada Mitsubishi Xpander edisi lama. Jadi kalian tinggal beli atau tukar tambah bisa kok. Atau kalian mau ini jadi lebih garang, tinggal di cat warna hitam. Apalagi untuk yang cat warna hitam yang mode stiker kayak gitu, jadi bisa dipasang dan dilepas, itu akan lebih garang lagi mobil ini. By the way, cukup oke kok kalau saya lihat sih dengan warna seperti itu ya. Memang tidak se-elit kelihatannya yang edisi Ultimate itu. Nah ini adalah Mitsubishi Xpander Cross facelift tahun 2022 yang di luarnya nggak ada perubahan, tapi di dalamnya berubahnya banyak bosku. Paling dominan berubahnya dari sisi dashboard, sehingga memang ini adalah fasianya bagian dalam kalau menurut saya sih. Dashboard ini atau tampilan depannya untuk bagian dalam sih mobil ini adalah dashboard. Jadi dengan perubahan dashboard dengan model terbaru, model horizontal kayak gini dengan kulit dan jahitan asli warna navy blue kayak gini, hulala bosku, ala-ala karbon di sini. Lalu kemudian udah pakai cruise control juga bosku.
udah pakai cruise control, lalu kemudian udah ada audio switch-nya, setirnya bisa tilt dan teleskopik, head unitnya lebih besar daripada Expander, kalau nggak salah ini yang 9 inch. Di bawah sini AC-nya udah pakai AC yang digital, sekalipun pengaturannya masih manual kayak gini, tapi ini lebih kepada fungsinya yang lebih mudah dioperasikan sambil kita mengemudi. Lalu kemudian di bawah ada slot charging dan ada USB portnya juga. Mobil ini transmisinya automatic bosku. Transmisinya automatic dan udah pakai electric parking brake dan auto hold. Dan yang paling spesial lagi bosku, di semua varian Expander dan Expander Cross, hanya yang premium package kayak gini yang pakai jok kulit bos. Lihat ini jok kulitnya, dan ini jok kulitnya mewah bos. Coba deh ya, saya nggak membandingkan, coba kalian bandingkan antara jok kulit yang ini, kalian pegang-pegang kayak gini, kalian rasakan di tangan kalian, dengan Toyota Fortuner VRZ 4x4 Tetra Drive yang udah pernah saya review juga sebelumnya. Itu rasanya lebih mewah jok kulitnya yang ini bos, rasanya. Tapi sekali lagi, soal rasa, soal selera itu subjektif, masing-masing pasti beda. Dan yang paling unik daripada mobil ini adalah akomodasinya atau tempat penyimpanan yang sangat banyak. Bahkan di bagian bawah sini itu masih ada tempat penyimpanannya tuh. Nah, nih. Tapi sayang kehalang sama karpet, jadi kalian bisa naruh sepatu kalian, dan ini bisa muat untuk maksimal 2 kg. Wah, mantap juga ya. Nah, ini armrestnya sama, dibalut dengan kulit juga, jadi nggak dianaktirikan. Kuncinya udah pakai smart key, keyless, dengan start dan stop engine button. Nah, ini dibalut kulit ya semua, sampai ke sandaran kepalanya, sampai ke baris kedua dan baris ketiganya. Joknya udah dibalut kulit dengan material kulit yang premium. Mobil ini ada yang masih dapat diskon PPNBM bosku. Jadi kalau kalian mau, segerakan, jangan ditunda-tunda, kalau bisa sekarang. Pada saat kalian nonton video ini, segerakan untuk menghubungi kita dan memesan mobil ini, biar kalian masih dapat yang PPNBM-nya. Lala bos, ini trim pintunya juga udah dibalut dengan kulit jahitan asli warna blue navy. Lalu kemudian di bagian bawah sini handle pintunya bisa buat naruh koin juga. Lalu di bagian bawah ada cup holder 2, 3 botol holder, kalau menurut kita itu botol holder bukan cup holder. Dan ini tempat penyimpanan barangnya cukup besar, ada segitiga untuk kondisi emergency. Lalu kemudian ada upper sebagai standar penjualan mobilnya untuk saat ini, dan di sini bisa buat naruh handphone atau naruh tab atau naruh apa saja, dompet dan lain-lain bisa ditaruh di bawah sini. Selain di bagian bawah sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan lagi, ada cup holder di bagian tengah lagi, dan termasuk di jok baris keduanya. Di situ ada cup holder juga. Nah, di jok baris ketiganya di sini ada armrestnya, yang di bagian belakangnya itu ada cup holder. Cuman kita nggak bisa nunjukin dari sini, mesti dari belakang bosku. Di sini AC-nya bisa diatur juga buat blowernya, power blowernya bisa diatur dari bagian belakang sini juga bos. Nah, itu ya yang spesial daripada mobil ini, dan termasuk di atas ini roof railnya yang ini bisa muat kalau nggak salah 20-40 kilo. Kalau nggak salah, kalau salah informasi koreksi dan silahkan dibetulkan di kolom komentar yang ada di bawah bos. Nah, itu dia stok yang ada di sini. Lalu kemudian ada Mitsubishi Expander yang lain, termasuk Mitsubishi Expander Cross yang lain, termasuk yang ada di sini. Ini Mitsubishi Expander yang Exit, kasta ketiga setelah Sport. Lalu kemudian ada yang Sport lagi. Lalu kemudian ada Cross Premium lagi di sini bosku. Cross Premium lagi di situ. Lalu kemudian Expander Cross yang non premium. Nah, coba kita tunjukin Expander Cross yang non premium. Sekilas kita lihat aja di bagian dalamnya. Yang non premium sekalipun ini adalah kasta kedua karena dia transmisi otomatis. Bedanya adalah mobil ini sama, dia udah pakai cruise control juga, tapi dia joknya belum material kulit. Masih dengan material fabric kayak gini, tapi warnanya sama dengan yang material kulit, ala-ala blue navy. Tapi saya paling suka yang Expander Premium yang persis di samping kita ini, sama dengan yang tadi juga. Itu joknya bos, coba dilihat dah. Coba dilihat itu joknya. Kulit dengan material yang cukup premium. Nah, itu bosku. Lalu kemudian selain itu, di sana ada Mitsubishi Expander Cross lagi. Lalu kemudian ada Mitsubishi Triton HDX 4x4, lalu kemudian ada Pajero Sport yang ada di bagian depan tadi, dan ada banyak lagi mobil-mobil truk yang kita pasarkan di sini. Nah, itu update kita kali ini bos di gudang Mitsubishi. Buat kalian yang tertarik dengan apa yang kita informasikan, silahkan
hubungi kontak kita di bagian bawah kalau ada yang ingin didiskusikan, dan kalau ada yang ingin kalian koreksi atau tambahkan silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Bebas dan gratis bosku. Nah itu informasinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik dan keren-keren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.